Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana, Bu? Nah, coba kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, tetap semangat. Siap? Ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Sehat semua ya. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Sebelum dimulai, kita coba berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Coba Kun Iklima dipimpin berdoa, silahkan. Baik, Ibu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran sudah dimulai dengan berdoa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu? Coba, Ibu cek satu-satu ya. Azhar, Bu. Azhar sakit. Azhar. Kenapa Azhar? Sakit, Bu. Sakit. Kita doakan semoga Azhar lekas sembuh ya. Yusi ada Yusi? Oke, belum ada. Leza ada? Hadir, Ibu. Rawati? Nur Laila? Hadir, Ibu. Krisna Sari? Putri? Hadir, Ibu. Dia? Belum ada ya. Kun Iklima hadir? Hadir, Ibu. Eliana? Hadir, Bu. Dan Gina hadir? Ibu, maaf saya terlambat, barusan ada gangguan jaringan, Bu. Oh iya, baik, tidak apa-apa. Ini dengan siapa? Dia, Ibu. Oh, dia, baik dia. Semoga jaringannya tetap ada ya dia. Dilanjutkan. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku matematikanya, alat tulis, handphone, laptop, dan jaringannya. Sudah siap semuanya? Sudah, Ibu. Bagus. Baik, kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kalian menemukan fungsi inverse. Dalam hal apa? Coba lihat tampilan dari PowerPoint ini. Saya mempunyai uang Rp640.000, berapa baju yang dapat saya pesan. Nah, apabila kalian menjadi seorang penjahit atau seorang desainer dengan mempunyai modal Rp640.000, dengan fungsi inverse, kalian bisa menentukan berapa banyak baju yang bisa kalian buat. Selanjutnya, fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Coba ada gambar apa yang bisa kalian lihat? Putri, apa gambar yang dilihat? Ada mobil, Bu, sepertinya sedang menonton film ya, Bu. Ya, betul sekali. Terus Gina, ada apa lagi yang dilihat dari gambar? Ada apa ini ya, Bu? Apa sih buat parkiran itu, Bu? Buat portal parkir ini ya, sama Nah, betul. Terus ada apa lagi, Gina? buat itu pembelian tiket, Ibu. Ya, loket tiket ya. Betul.
Nah, jadi kalau ada penjualan tiket, kemudian diketahui harganya, nanti kita dapat menentukan banyaknya orang yang membeli tiket tersebut. Dengan fungsi inverse, kita tidak hanya menduga-duga saja harganya, tapi bisa menentukan dengan pasti. Apa aja yang pasangnya nggak tahu. Nah, selanjutnya, manfaat fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Coba dia bisa disebutkan apa manfaat fungsi inverse-nya? Bisa Ibu, manfaatnya itu mempermudah dalam mencari jawaban dari posisi bilangan manapun dan juga dapat digunakan untuk memperkirakan suatu kejadian fisis atau dimensi berdasarkan variabel yang mempengaruhi kejadian fisis atau dimensi tersebut. Oke, betul sekali. Terima kasih dia atas jawabannya. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian pernah belajar mengenai operasi pada fungsi aljabar. Ada berapa ya operasi pada fungsi aljabar? Lisna, ada Lisna? Ada Ibu. Ada berapa operasi pada fungsi aljabar? Ada 6. Pertama, Ada operasi penjumlahan dua fungsi, operasi pengurangan dua fungsi, operasi perkalian fungsi dengan konstanta, operasi perkalian dua fungsi, operasi pembagian dua fungsi, dan operasi perpangkatan dua fungsi. nah, betul sekali. Jadi pada operasi fungsi aljabar itu terdiri dari 6 operasi. Oh, ternyata masih ingat ya. Oke, setelah mempelajari operasi pada fungsi aljabar, kalian juga sudah pernah belajar mengenai komposisi fungsi. Kunik 5, apa itu komposisi fungsi? Masih ingat kunik 5? Iya Ibu, komposisi fungsi itu kemarin penggabungan beberapa fungsi Ibu, terus kemudian membentuk suatu fungsi baru. Ya, betul. Betul, Iklima masih ingat ya. Oke, coba yang lainnya perhatikan. Ada ilustrasi tentang komposisi fungsi. Coba Kun Iklima lagi deh. Di sini ada ilustrasi apa? Mana sih Bu? Ini ilustrasi ada fungsi fx ya Bu. Ya. Terus ada fungsi apa ini Bu? Fungsi Nah, y. Oke. Kalau domainnya yang mana ya? Domainnya yang mana ya? Oke, yang mana? X bukan Bu? Betul sekali Iklima. Kalau domain itu apa? Daerah hasil, daerah asal Bu. Betul. Terima kasih Kunik 5. Gina, masih ingat materi kemarin ada Y di ilustrasi ini. Y itu sebagai kodomain. Apa itu kodomain? Gina, ada Gina? Ya Ibu. Ya, kodomain itu apa ya? Ya Ibu, gimana Bu? Kodomain itu daerah apa Gina? Kodomain itu daerah hasil bukan Ibu? Bukan ya Bu, daerah lawan, maaf Ibu. Nah, iya. Kalau daerah hasil itu apa? Yang kemarin? Nah, betul sekali. Jadi itu ada domain, ada kodomain, dan ada rank. Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, dan rank itu daerah hasil. Setelah mempelajari komposisi fungsi, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Nah, harus kalian ketahui, capaian pembelajaran yang harus diperoleh yang pertama, peserta didik dapat menentukan fungsi inverse. Nah, tujuan pembelajarannya
Yang pertama, peserta didik menentukan inverse dari suatu fungsi. Kemudian yang kedua, peserta didik menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi inverse. Materinya, yang pertama fungsi inverse, yang kedua penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah pembelajaran pada pertemuan hari ini, kalian akan menggunakan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Bagaimana pembelajaran berbasis masalah itu? Yang pertama, kalian akan mengamati permasalahan kontekstual berkaitan dengan fungsi inverse melalui LMS. Nah, seperti yang biasa kita lakukan di sekolah itu selalu menggunakan LMS atau Learning Management System. Nanti di pembelajaran kalian login dulu ke LMS. Kemudian yang kedua, setelah mengamati permasalahan, kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, yang ketiga, mendiskusikan bahan ajar dan LKPD yang dapat diunduh melalui LMS. Kemudian yang keempat, berdiskusi secara kelompok. Yang kelima, perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keenam, membuat kesimpulan dari pembelajaran. Nah, setelah melakukan pembelajaran berbasis masalah, nanti di akhir kalian akan mengerjakan soal evaluasi dan melakukan refleksi. Jadi harus fokus ya, karena di akhir akan ada soal evaluasi. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Siap belajar hari ini? Siap, Ya, Bu. Lanjutkan. Nah, penilaiannya. Nanti kalian akan mendapatkan 3 penilaian. Yang pertama, nilai di pengetahuan, di sikap, dan di keterampilan. Untuk di pengetahuan, nilai yang diperoleh itu dari mengerjakan bahan ajar, mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan mengerjakan soal evaluasi. Kemudian sikap dan keterampilan akan Ibu nilai selama kegiatan pembelajaran, yaitu ketika kalian berdiskusi kelompok dan melakukan presentasi. Nah, sekarang kalian akan mengamati permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi inverse melalui LMS. Oke, siapkan HP-nya atau laptopnya. Sudah siap HP dan laptopnya? Sudah, Ibu. Nah, silakan kalian masuk ke LMS-nya, klik link yang ada di grup, kemudian login di LMS. Nah, jangan lupa login di LMS itu menggunakan NISN dan password. Nah, password yang sudah kalian biasa gunakan. Nah, sudah login semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Bagus. Kalau sudah, sekarang kalian duduknya secara berkelompok dulu ya. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk duduk secara berkelompok. Silakan. Kelompoknya seperti biasa ya. Baik, sudah 5 menit. Sudah 5 menit. Kalian sudah duduk secara berkelompok? Sudah? Baik. Sudah, Bu. Oke. Sekarang buka aplikasinya, login di LMS, dan kalian unduh bahan ajar serta LKPD-nya. Silahkan kalian unduh dulu bahan ajar dan lembar kerja peserta didiknya di LMS. Silahkan. Kelompok 1 sudah mengunduh? Sudah, Bu. Oke, kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah kelompok 3? Sudah, Ibu. Terakhir kelompok 4. Kelompok 4 sudah mengunduh? Sudah, Ibu. Sudah semua mengunduh bahan ajar dan LKPD-nya.
Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi mengenai bahan ajar dan LKPD yang sudah diunduh. Nah, Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi secara kelompok. Oke, silahkan dilakukan diskusi selama 20 menit. Kelompok Kun Iklima ada kendala tidak? Tidak, Bu. Sedang Tidak. mengerjakan, Bu. Baik, bagus. Lanjutkan. Kelompok Leza ada kendala? Tidak, Ibu. Oke, bagus. Lanjutkan. Kelompok Nur Laila ada kendala tidak? Kelompok Nur Laila. Oke. Kelompok Putri ada kendala? Tidak ada, Ibu. Oke, bagus. Silahkan dilanjutkan. Kelompok Gina ada kendala tidak? Belum, Ibu. Oke, belum. Baik. Silahkan dilanjutkan untuk diskusi kelompoknya. Baik, tersisa 5 menit lagi untuk diskusi kelompok. Silakan dipersiapkan untuk presentasi ya, 5 menit lagi. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut presentasi. Presentasi hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, permasalahan 1. Coba dibacakan oleh Putri. Permasalahan 1 itu ada apa ya? Baik, Ibu. Yang pertama, permasalahannya adalah salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besarnya dana yang diperoleh bergantung kepada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Berarti tergantung banyaknya yang nonton ya, Bu? Ya, betul sekali Putri. Suatu Lanjutkan. klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x ditambah 20.000, dengan X merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. Pertanyaannya adalah tentukanlah fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Nah, ini langsung dijawab, Ibu. Enggak, disebutkan dulu aja permasalahan. Baik, berarti untuk yang pertama, menentukan fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola. Fungsi inverse dari Fx sama dengan 500x ditambah 20.000. Begitu, Bu, hasil diskusi saya, Bu. Terus kalau permasalahan yang ke B-nya apa? Yang ke B-nya, jika dalam suatu pertandingan klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Berarti dicari X-nya ya, Bu? Kelompok Ya, saya betul. begitu, Bu. Sip, terima kasih Putri sudah membacakan permasalahannya. Nah, sekarang kelompok yang lain, coba dari permasalahan yang sudah dibacakan oleh Putri, coba jawab pertanyaan yang pertama sesuai yang di bahan ajar oleh kelompoknya Leza. Pertanyaan pertama, berdasarkan permasalahan di atas, tuliskan fungsi pendapatan klub sepak bola. Nah, bisa dijawab Leza? Ya, berdasarkan permasalahan di atas dapat dibentuk fungsinya yaitu Fx sama dengan 500 plus 20.000 sama dengan 500 plus 20.000. Oke, betul sekali kelompok Leza bahwa fungsi yang dituliskan itu Fx sama dengan 500x tambah 20.000. Seperti yang diketahui sebelumnya, Fx itu sama nilainya dengan Y. Nah, selanjutnya oleh kelompok Lela, ini kan sudah diketahui fungsi
X-nya sama dengan 500X tambah 20.000. Dari fungsi tersebut, bagaimana ya menentukan nilai X dari kelompok Nurlela? Silahkan. Ada Nurlela? Oke. Kalau belum, dari kelompok Kun Ik5, coba bagaimana menentukan nilai X? Untuk menentukan nilai X ya, Bu. Ya, betul. Gimana Kun Ik5? Di situ fungsinya adalah 500X ditambah 20.000. Kemudian di sini diubah dulu nih Bu, Y-nya yang tadinya di ruas sebelah kiri dipindah ke ruas sebelah kanan. Tapi Ya. sama aja ya Bu ya? Sama aja, tidak merubah Ya, nilai. tidak merubah nilai. Kemudian dari 500X ditambah 20.000 sama dengan Y, si 20.000-nya dipindah ruas Bu ke ruas sebelah kanan. Oke. Nah, sehingga hasilnya sisa nilai X aja. Nilai X-nya itu Y dikurang 20.000 per 500. Seperti Ya. itu, Bu. Betul sekali bahwa nilai X-nya itu Y dikurangi 20.000 dibagi 500. Tapi harus diingat anak-anak ya, di sini bukan pindah ruas tadi ayo yang sering Ibu sampaikan. Bukan pindah ruas ya, tapi kedua ruas dikurangi 20.000. Ingat ya, Kun Ik5 ya. Dan yang lainnya Siap, Ibu. ya, di sini ruas kiri dan ruas kanan dikurangi 20.000. Baik, kita lanjutkan untuk menjawab permasalahan yang 1A. Nah, oleh kelompoknya Gina. Coba Gina dipresentasikan. Baik, Ibu. Untuk yang 1A ya, Bu. Ya, silakan. X itu sama dengan F inverse Y. Maka nanti tuliskan nilai dari F inverse Y dan F inverse X-nya. X-nya itu sama dengan Y dikurangi 20.000 per 500. Maka F inverse Y-nya itu nanti sama dengan Y dikurangi 20.000 per 500, Bu. Sehingga untuk mendapatkan F inverse X itu merupakan fungsi inverse dari Fx. Maka dari F inverse Y sama dengan Y dikurangi 20.000 per 500, itu tinggal kita mengganti variabel Y-nya dengan variabel X, Bu. Sehingga hasilnya menjadi F inverse X sama dengan X dikurangi 20.000 dibagi 500. Seperti itu bukan, Ibu? Ya, betul sekali kelompoknya Gina, bahwa inverse dari X-nya itu sama dengan X dikurangi 20.000 dibagi 500. Kelompok Leja sama dengan kelompok Gina? Sama, Ibu. Baik, kelompok Putri sama dengan kelompok Gina? Kelompok Dia sama dengan kelompok Gina? Sama, Ibu. Baik, sama semua ya jawabannya. Berarti kalian sudah memahami mengenai konsep fungsi inverse. Nah, di permasalahan 1 itu ada pertanyaan yang selanjutnya. Yang B. Diketahuinya. Nah, kalau tiket penonton yang terjual itu 5 juta, berapa banyak orang yang menonton? Coba, siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok Pera ada tidak? Kelompok Pera sudah selesai? Sepertinya belum ya. Kelompok Lisna? Kelompok Lisna sudah selesai belum? Sudah, Ibu. Coba kelompok Lisna dipresentasikan. Rumus fungsi
pendapatan klub sepak bolanya F inverse X sama dengan X min 20.000 per 500. Jika hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, maka nilai X yang memenuhinya saya substitusikan F inverse X-nya F inverse 5 juta sama dengan 5 juta dikurang 20.000 per 500 sama dengan 4.980.000 per 500 sama dengan 9.960. Oke, jadi banyaknya penonton berapa, Lisna? 9.960, Bu. Kelompok lain sama jawabannya dengan kelompok Lisna? Sama, Sama, Bu. Oke, Sama, Ibu. Bagus, berarti sudah paham ya mengenai fungsi inverse, menentukan fungsi inverse. Nah, coba buat kesimpulan dari fungsi inverse. Siapa yang mau? Silakan unjuk tangan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mau Putri coba simpulkan mengenai fungsi inverse. Ada Putri? Putri ke toilet, Bu. Saya Toilet. boleh nggak, Bu? Coba oleh Gina deh, Gina. Boleh Ibu. Ya, simpulkan. Bulannya Ya, barusan siapa? Nur Laila bukan? Iya, Bu, tapi nggak apa-apa, Bu. Gina aja. Oh, tadi Gina. Iya, Gina boleh nggak diberikan kesempatan kepada Nur Laila? banget Ibu. Oke, silakan Nur Laila. Tadi Ibu panggil nggak ada. Tadi ke toilet Ibu, maaf. Iya, silakan disimpulkan. Oke. Baik Ibu, untuk kesimpulannya adalah di sini fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan Bu dari fungsi asalnya. Oke, betul. Kalau fungsi inverse itu ada tanda pangkat berapa ya, Nur Laila? Pangkat 1 ya Bu ya. Ya, betul sekali. Jadi tanda dari inverse itu di fungsinya ada tanda pangkat negatif 1. Baik. Nah, karena kalian sudah melakukan pembelajaran dengan problem based learning, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa penilaian itu bukan hanya dari bahan ajar dan LKPD, tapi kalian juga akan mengerjakan soal evaluasi. Baik, untuk mengerjakan soal evaluasi, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian duduk di tempatnya masing-masing. Silahkan, 5 menit dari sekarang. Oke, sudah 5 menit? Sudah siap mengisi soal evaluasi? Sudah Ibu. Ya, kalau sudah siap, silakan kalian rapihkan dulu semua buku catatan, bahan ajar, dan LKPD-nya. Kalian hanya memerlukan kertas 1 lembar dan alat tulis saja. Oke, soal yang pertama. Siap ya, soal pertama. Di CV Jati, seorang pekerja mendapatkan bonus bulanan yang besarnya dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok, di mana besarnya bonus tersebut adalah setengah gaji pokok ditambah 30.000. Berdasarkan situasi tersebut, buatlah model matematika yang menyatakan besarnya gaji pokok seorang pekerja jika diketahui besar bonus yang diterimanya. Berapakah gaji pokok seorang pekerja yang menerima bonus bulanan sebesar 530.000? Sudah ditulis ya soal yang pertama? Oke. Ya Ibu. Kalian kerjakan 5 menit saja untuk soal yang pertama. 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke. Ya, waktu mengerjakan sudah habis. Untuk nomor 1 ya. Sekarang lanjut soal evaluasi nomor 2. Siap? Oke. Kita lanjutkan nomor 2. Pada pameran gadget dan komputer di JEC Yogyakarta, penghasilan yang diperoleh panitia Expo salah satunya dari tarif atau tiket masuk pengunjung. Besar dana yang diperoleh bergantung pada banyaknya pengunjung. Panitia yang mengurusi keuangan atau bendahara memberikan informasi bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh dari tarif tiket masuk mengikuti fungsi Fx sama dengan 8.000 X dikurangi 500, dengan X merupakan banyaknya pengunjung expo. Pertanyaan yang pertama, tentukanlah inverse fungsi pendapatan dari tiket masuk pengunjung expo. Pernyataan yang kedua, jika uang hasil penjualan tiket masuk sebesar Rp11.415.500, berapa pengunjung yang datang menghadiri expo? Baik. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal ini. 10 menit dimulai dari sekarang. Oke. Baik, waktu mengerjakan 10 menit sudah selesai. Silakan dikumpulkan jawabannya. Kun Iklima, silakan koordinir untuk mengumpulkan jawabannya ya. Yang sudah dikumpulkan. Oke, baik. Dikumpulkan ke Kun Iklima ya semuanya. Ya, Teman-teman kumpulin. Ya, Sudah, Ibu. sudah semua. Sudah. baik. Ayo Gina, cepat kumpulkan Gina. Waktunya sudah habis Gina. Iya Bu, sedikit lagi. Leja cepat Leja kumpulkan. Bu, sudah Ibu. Oke, sudah semua Kun Iklima? Sudah, Ibu. Sudah, Baik. Bu. Ibu sudah. Terima kasih semuanya. Wah, bagus sekali soal evaluasinya terisi semua. Artinya kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Baik, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang kita akan lakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Yang pertama, pembelajaran apa yang Anda dapatkan hari ini? Reza, coba bisa dijawab refleksinya yang pertama. Ya, Reza. Iya, untuk refleksinya, yang pertama, pembelajaran apa yang Anda dapatkan hari ini? Untuk pembelajaran hari ini, saya mendapatkan inverse, yaitu suatu nilai X, yang nilai X menjadi Y untuk inverse berarti Y menjadi X. Seperti itu Bu, perubahan. Oh, berarti fungsi inverse itu fungsi perubahan atau fungsi kebalikan. Ya. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua. Apa kesulitan yang Anda alami selama pembelajaran hari ini? Putri, ada Putri? Oke, ada Putri? Tidak ada Putri? Nurlela ada? Ada Ibu. Nurlela, coba dijawab pertanyaan refleksi yang kedua. Kesulitannya mungkin saya harus mengingat-ingat lagi ya Bu ya, operasi aljabarnya ya Bu. Oke. Setelah saya pahami lagi Ibu. Insya Allah. Iya. Oke. Jadi persyaratnya harus memahami operasi fungsi aljabar dulu ya. Yang lain, kalau ada kendala di fungsi inverse, materi prasyaratnya harus kalian kuasai dulu. Kemudian yang ketiga, refleksi yang ketiga, bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami? Coba, Kun Iklima ada kesulitan nggak pada materi hari ini? Sedikit Bu, tapi tadi Ibu bantu jadi bisa ngerjainnya. Oke, bagus sekali. Jadi kalau mengalami kesulitan harus melakukan apa Kun Iklima? Boleh tanya sama Ibu?
Nah, betul sekali. Jadi harus bertanya, bukan hanya bertanya kepada ibu, tapi boleh bertanya ke temannya terlebih dahulu. Biasanya kalian suka malu ya kalau bertanya ke ibu. Oke, Iya, Bu. baik. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kita dalam pembelajaran hari ini. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baik. Pembelajaran hari ini mengenai fungsi inverse. Semoga bisa selalu diingat. Nah, jangan lupa nanti ketika ada ulangan atau tes ya mengenai fungsi inverse. Pada materi pertemuan berikutnya, kalian akan membahas mengenai fungsi transformasi. Ya, disiapkan nanti di rumah fungsi transformasinya. Jangan lupa dibuka LMS-nya. Nanti akan ada bahan ajar dan LKPD yang Ibu sampaikan mengenai fungsi transformasi. Baik. Sekarang sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau tadi yang memimpin berdoa kun iklima, sekarang yang memimpinnya Nurlela. Coba Nurlela, pimpin berdoa selesai pembelajaran. Siap, Ibu. Bersiap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan salam. Doa dimulai. Selesai. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini pembelajaran sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan dengan materi transformasi, fungsi transformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu belajar dan selalu mengerjakan latihan soal. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.